Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita belajar tentang server side, sebelumnya juga kita sudah belajar tentang apa itu coding dalam bahasa pemrograman. Saatnya kita masuk ke wilayah penerjemahan kode yang sudah kita tuliskan. Jadi untuk berkomunikasi dengan komputer yang pasti adalah adanya bahasa atau coding. Kemudian apa itu coding yang sudah kita jelaskan kemarin ya, sudah kita belajar bersama. Kemudian cara berkomunikasi kita dengan komputer selain dengan coding adalah dari coding itu sendiri diterjemahkan menjadi menjadi bahasa yang dimengerti oleh si komputer itu sendirilah. Di sini ada dua cara untuk si komputer itu memahami atau menerjemahkan bahasa yang sudah kita tulis atau coding yang sudah kita tulis. Yang pertama adalah dengan si compiler, dengan cara compiler. Yang kedua adalah dengan cara interpreter. Sepertinya mereka sama-sama menerjemahkan, tetapi eh, jenis yang berbeda dari keduanya, si compiler dan juga interpreter. Di sini kita akan lihat ada compiler, ada interpreter. Kita bahas satu-satu. Untuk compiler dulu. Compiler adalah penerjemah, ibaratkan sebuah penerjemah buku yang lengkap. Compiler itu seperti penerjemah yang membaca. Jadi compiler itu adalah seperti penerjemah yang membaca seluruh isi buku yang sudah ditulis atau seluruh kode yang sudah ditulis satu persatu dari atas ke bawah secara berurutan akan dibaca dari mulai awal sampai akhir. Kemudian semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa komputer dalam satu kali jalan tadi. Lalu membuat satu buku baru yang sudah diterjemahkan atau file program yang bisa langsung dijalankan. Jadi setelah dia diterjemahkan, dia membuat sebuah satu file yang bisa dieksekusi atau kalau di bahasa komputer namanya file execute. Jadi file execute ini nantinya yang akan menjadi sebuah program. Makanya kita biasanya kalau di Windows itu ada .exe. Jadi misalnya word.exe lah, itu executable file yang bisa dijalankan setelah dilakukan sebuah compiling. Itu. Kalau ada kesalahan di tengah jalan saat penerjemahan, maka akan diberitahu apa kesalahannya di sesi akhir ketika semuanya sudah dibaca. Jadi contohnya itu ada dari bahasa C++, Java, Go, masih banyak juga ya bahasa-bahasa yang menggunakan compiling. Nah, jadi untuk urutannya adalah dari kode yang kita tulis .cpp itu biasanya untuk C++, .java untuk Java. Jadi akan kita lakukan sebuah penerjemahan dengan compiling, kita lakukan compiling. Kemudian dia akan menghasilkan sebuah program file. Jadi program executable. Jadi biasanya .exe kalau di CPP juga bisa, ataupun .jar kalau dipakai Java, baru dijalankan oleh komputer. Jadi semua program itu akan dibaca satu persatu semua. Kalau ada error ya bisa jadi di tengah jalan nanti program ini nggak sampai jadi. Tapi dibaca dulu semuanya. Untuk keuntungannya yang pertama adalah ya memang cepat saat dijalankan karena satu kali penerjemahan untuk semuanya. Jadi semuanya diterjemahkan, kalau nggak ada error ya berarti langsung jalan. Bila menemukan banyak kesalahan sebelum program maksudnya keuntungan cepat saat dijalankan karena sudah diterjemahkan semua. Bisa menemukan banyak kesalahan sebelum program berjalan. Jadi misalkan ada 10 baris kode yang dituliskan. Kemudian dilakukan penerjemahan atau compiling. Dia akan membaca dari 1 sampai 10 baris program. Maka jika ada error, misalnya ada error di nomor 3, nomor 7, nomor 8, maka error itu akan ditampilkan setelah membaca semua atau 10 baris program tadi. Nah, bisa jalan atau enggaknya kan yang penting dibaca dulu semuanya. Kalau memang nggak ada yang error ya berarti langsung menjadi sebuah file execute. Nah, itu namanya untuk compiler. Kekurangannya di mana? Saat proses penerjemahan butuh waktu, pasti ya. Saat kompilasi itu butuh waktu karena ada sedikit perubahan yang harus diterjemahkan
karena ada sedikit perubahan harus diterjemahkan ulang semua. Maksudnya itu misalnya itu tadi 1 sampai 10 ada error di nomor 2 atau nomor 8 sama nomor 9, ya berarti setelah kompilasi menunggu kita harus bikin lagi, kita harus menerjemahkannya satu lagi. 2 harus kita selesaikan, nomor 8 harus kita selesaikan, nomor 9 harus kita selesaikan, dan itu berputar dan berjalan terus sampai memang program itu bisa jadi atau bisa kita jalankan. Sementara untuk interpreter, yaitu cara penerjemahan kalimat langsung dalam satu kata, dalam satu kalimat. Jadi penerjemahan langsung kalimat demi kalimat. Interpreter itu seperti penerjemah yang menerjemahkan kalimat atau kode secara satu persatu. 1 sampai 10 contohnya kalian ya, kita akan langsung menerjemahkan. Dia melakukan saat di baris pertama ya langsung diterjemahkan. Kalau di baris pertama error maka langsung berhenti dan akan langsung ditampilkan error baris pertama. Dia nggak akan menerjemahkan 2, 3, 4, 5 sampai 10 enggak. Langsung saat kamu mengucapkannya ini, jadi saat kita menuliskannya dijalankan ya dia akan melakukan penerjemahan satu persatu. Jadi tidak harus menunggu 1 sampai 10. Dia tidak membuat buku baru tapi langsung menjalankan perintah. Kalau ada kesalahan dia akan langsung memberitahumu saat itu juga. Contohnya adalah si Python, JavaScript, PHP. Kode Anda jadi .py itu .python, .js itu .javascript maupun .php. Kita akan menjalankan baris demi baris dari 1 sampai 10 baris. Kemudian dia juga langsung melakukan penerjemahan atau interpretasi dari baris demi baris tadi. Kalau satu baris error, maka dia akan langsung berhenti. Itu. Keuntungannya apa? Yang pertama adalah cepat saat memulai, tidak harus nunggu terjemahan dari 1 sampai 10 tadi. Dan juga mudah untuk mencari kesalahan atau debugging karena langsung ketahuan. Kekurangannya adalah mungkin sedikit lebih lambat saat dijalankan karena menerjemahkannya sambil berjalan. Oh ya berarti kan nggak langsung jadi. Nah ini untuk interpreter dan juga compiler. Oke, sampai sini dulu interpreter dan compiler untuk penerjemahan. Nanti kita lanjut ke variabel serta tipe data global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.